Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jahid. Saya adalah mahasiswa Universitas Harimulya, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Sistem Informasi. Per video ini dibuat, saya berada di semester 1. Oke, sebelumnya mungkin kawan-kawan sudah menonton video saya tentang algoritma dan penerapannya, sekaligus juga pengenalan Python, tentang pengenalan sejarahnya, variabel dan tipe datanya. Oke, sekarang ini adalah video lanjutan dari Python sendiri, dan kita di sini akan membahas yang namanya operator pada Python. Jadi di sini kita menggunakan website yang sama, w3schools.com. Nah, Python itu ada namanya operator. Oke, kita mulai ya. Nah, operator digunakan untuk perform operation on variable and value. In the example below, use the tanda tambah. Oke, plus operator to add argument to values. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penerapan operator pada Python. Jadi operator itu apa? Ini operator. Ini tanda tambah itu adalah operator pada Python. Jadi fungsi dari tanda tambah di sini ya, itu menambahkan dua nilai yang berbeda. Nilainya apa? Ini nilainya 10 dan 5. Ketika kita memakai operator ini, maka kita jalankan di sini ya. Bentar, oke. Misalnya print. Oh, maaf. Print misalnya 10 ditambah 5. Maka ini akan menjumlahkan 15. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 15. Dia akan menjumlahkan. Kenapa menjumlahkan? Karena ini adalah operator. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami dulu untuk kawan-kawan. Nah, tetapi Python itu operator pada Python itu tidak hanya satu, melainkan banyak. Contohnya di sini ada arithmetic operator. Nanti kita bahas ya satu persatu. Assignment operator, comparison operator, logical operator, identity operator, membership operator atau operator keanggotaan, bitwise operator. Oke. Jadi pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu arithmetic operator. Nah, operator arithmetic. Jadi ini fungsi dari operator ini adalah untuk melakukan perhitungan matematika. Ya, di sini ada tanda tambah. Dalam bahasa Inggris ini bahasa Inggris ya. Tambah ini akan menjumlahkan nilai. Ini contohnya tadi. Oke, bentar ya. Kita pakai yang ini karena kita belajar ini kan. Belajar variabel dan tipe data. Jadi kita masukkan saja yang namanya itu sebentar. Nah, oh iya bukan seperti ini ya. Nah ini biar lebih mempermudah ya. C sama dengan H. Kita pakai operator ini ya. A ditambah B. Operator tanda tambah tadi. Run. Maka akan menjumlahkan dia menjumlahkan. Ini operator. Begitupun dengan operator kurang, ya akan mengurangi. Minus A 5, B 10. 5 dikurang 10, minus 5. Kemudian ada multiplication atau mengali, dia akan mengali. Jadi hasilnya adalah 50. 50. Tuh. Division itu membagi. Modulus. Nah, modulus itu adalah mencari nilai sisa. Oke, jadi misal kita 5 dibagi 2. Modulus ini apa tadi? Modulus itu persen ya tandanya. Secara perhitungan matematika, kalau kita 5 dibagi dengan 2 itu kan 2,5 hasilnya. Oke. Tapi kalau kita pakai modulus, maka hasilnya adalah 1.
Kenapa hasilnya 1? Karena ketika kita membagi 5 dengan 2, itu menyisakan 1. Nah, itulah namanya modulus. Oke. Kemudian eksponen atau perpangkatan. Oke. Ketika kita mau memangkatkan variabel A dengan B, 5 pangkat 2, ya sudah, kita ketik ini, bintang 2 kali. Maka yang terjadi adalah pemangkatan. 25. 5 pangkat 2, 25. Oke. Kemudian ada floor division. Jadi ini adalah pembagian, sama pembagian. Cuma ini akan membulatkan hasilnya. Oke, kita bagi biasa dulu ya. Bagi biasa apa? 2,5. Tapi kalau kita pakai floor division, maka yang terjadi 2. Dia akan membulatkan. Jadi bilangan bulat ya, dibulatkan. Nah, oke, paham untuk arithmetic operator. Jadi operator ini adalah untuk melakukan pekerjaan matematika. Oke. Sekarang kita lanjut ke operator assignment atau penugasan. Jadi gunanya operator ini adalah menugaskan suatu variabel. Contoh ya. Kita cuma pakai A saja ya. Ini dihapus. Ini di materi sebelumnya, ini apa? Ini adalah variabel. Kalau ini adalah tipe data integer. Nah, tanda sama dengan ini adalah operator operator assignment, penugasan. Jadi si sama dengan ini memberikan tugas kepada si variabel untuk memasukkan angka 5 ke dalam dirinya. Sehingga ketika kita print si A ini, maka yang terjadi adalah print si A ini berubah jadi 5. Kenapa bisa berubah jadi 5? Karena ditugaskan oleh si operator ini untuk memasukkan nilai 5 ke dalam A, sehingga si A ini tidak terpakai lagi. Oke? Tidak terbaca maksud saya ya. Oke. Begitupun dengan operator lainnya, ini menambahkan nilai. Ini sama seperti aritmetik, dia akan menjumlahkan atau melakukan serangkaian pekerjaan matematis. Tapi ini menambah value. Ya, contoh, kita pakai penambahan ini. Tuh, kenapa? Ya karena secara rumus bentar ya. Nah, A plus sama dengan 5 sama dengan 10. Kenapa? Karena secara rumus si komputer ini menerjemahkan seperti ini. Variabel si A tadi ya sama dengan ini. Nah, komputer menerjemahkan seperti ini. Variabel A sama dengan variabel A sendiri ditambah 5. Oke, karena si variabel A, nilai si A ini apa? Ya 5. Jadi ketika kita menambahkan 5 dengan A ini dianggap sebagai 5. Ya, karena ada si 5 ini. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Begitupun dengan yang ini. Tuh. Terus ini apa? Kita coba. Oke. Sama. Oke. Kemudian kita lanjut ke operator comparison. Jadi ini adalah operator yang tugasnya itu membandingkan. Ini. Kalau dalam matematika mungkin kawan-kawan ada yang namanya sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan kurang dari gitu. Jadi ini komputer akan baca yang seperti ini. Nah, oke. Ya, nah komputer akan baca X sama dengan Y. Jadi maksudnya itu X itu nilainya sama Y, maka
nilainya benar. Ketika X dan Y itu sama nilainya, maka yang terlihat adalah benar atau salah. Nah, ini. Oke. Kalau ini kan X 5, Y 3. Oke, kita mau mencari ini benar atau salahnya. X itu sama dengan Y. Ternyata hasilnya salah. Kenapa salah? Ya karena 5 itu tidak sama dengan 3. Nah, begitupun juga dengan misalkan seperti ini. B 5. Oke. Oke, siap. Apakah kita pakai operator ini? Operator lebih besar. Apakah, jadi gini bacanya. Print A, apakah lebih besar dari B? Maka jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Ya karena A dan B itu nilainya sama. Jadi jawaban dari operator ini salah atau benar. Itu saja. Oke, sampai sini kita sudah memahami comparison. Dan ada operator logika. Oke, jadi operator logika ini nanti erat kaitannya dengan statement. Mungkin kawan-kawan pernah dengar if bla 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 bla, print. Nah, if else. Nah, itu adalah statement. Nanti erat kaitannya dengan logika. Logical operator. Oke. Ini cuma ada 3 ya. And return true if the. Nah, gini. Ketika kita memakai operator logika dan and, maka agar si komputer ini menilai benar, maka dua-duanya harus benar nilainya. Ketika salah satunya salah, maka hasilnya salah. Oke, dalam sebuah statement. Oke. Kalau sebuah statement mengandung or, maka komputer akan menilai statement itu benar jika salah satu ini adalah benar atau dua-duanya benar. Kalau dua-duanya salah, maka statementnya salah. Gitu. Not. Ini tidak. Artinya tidak. Ini kebalikan dari si N ini. Ya. Ya. Oke. Kemudian identity operator. Jadi operator ini seperti mengidentifikasi X adalah Y. Ini kita buka dulu ya. Apple, ini variabel X isinya apple, banana. Variabel Y isinya apple dan banana. Variabel Z isinya X. Print X itu Z. Apakah X itu Z? Betul. Kenapa? Karena si Z itu adalah X. Nah ini. Oke. Kenapa? Karena variabelnya ini menugaskan kalau Z itu adalah X. Nah, print X adalah Y. Salah. Kenapa salah? Karena ini berbeda. Ini list yang berbeda. Oke. Kemudian X apakah sama dengan Y? Iya. Kenapa? Karena nilainya sama. Paham? Oke. Lanjut. Operator keanggotaan. Nah, di sini ada operator in dan not in. Oke, kita coba di sini ya. Nah, ketika kita mau ngecek ini variabel X, ini list ya. Jadi kita mau ngeprint banana, mencek atau banana apakah di dalam X. Ternyata benar. Kenapa? Karena banana memang ada di dalam si variabel X. Gitu. Python bitwise operation, jadi binary ini. Ini tentang operator binary. Ada AND, OR, XOR, exclusive OR. Ini AND, oke, not, zero fill left shift, sign, break shift. Oke, ini adalah operator lainnya. Karena ini operator ini tidak terlalu kami dalamnya. Jadi operator yang sebelumnya saja yang biasa kita pakai di sini. Oke, lanjut kita ke statement.
Nah, ini adalah bagian krusial dari sebuah bahasa pemrograman Python. Oke, jadi if dan else. Nah, example if statement sini. Oke, kita copy paste saja ya. Kita copy paste dan kita masukkan ke sini. Kita clear. Oke. Run. Oke. Ini maksudnya gimana? Jadi begini. Variabel ada dua variabel, A dan B. Itu kita masukkan nilainya 33 dan 200. Nah, ini adalah statement. Statement namanya. Jika if B lebih besar dari A, maka ini ada indentasi di sini ya karena ada titik 2 di sini. Maka ini artinya bacanya maka print B lebih besar dari A dan hasilnya B lebih besar dari A. Bagaimana jika ini 201 misal? Tetap tuh. Jika ini jika 0, dia tidak akan ngeprint karena tidak ada perintah apa-apa di sini dan komputer tidak mengabaikan kodenya. Sebenarnya tidak diabaikan, tapi tidak ada perintah lebih lanjut jika bagaimana kondisinya B itu lebih kecil dari A. Nah, di sinilah tugas else. Nah, ini tugas else ya, ya. Ya. Aduh. Maka yang di print adalah aduh. Kenapa? Jadi gini, statement if ini karena statement if ini tidak memenuhi, maka kan si if ini minta jika B lebih besar dari A, maka print aja B is greater than A. Tapi ternyata B itu lebih kecil dari A. Nah, di sini tugas else. Else ini ada ketika kondisi si if ini tidak memenuhi, maka printlah perintah ini. Makanya outputnya aduh. Oke, kurang lebih begitu ya. Kemudian ada yang namanya elif. Nah, ini elif itu tadi ini elif ya. Maksud saya elif nested atau nested if. Oke. Dia bersarang. Nah, oke. Jadi if bersarang itu memuat if statement if isinya if gitu. Jika nih ya kita baca x sama dengan 41 nilainya. Jika if x lebih besar dari 10, maka print above 10. Jika x lebih dari 20, print and also above 20. Oke, kita try dulu ya. Kita try di sini. Nah, oke. Else jika tidak memenuhi keduanya, print but not above 20. Nah, oke. Misal ya, kita ganti ini jadi 10. 11 saja, 11. Maka yang di print cuma ini. Ya. Nah, di print ini, tapi ini karena ini tidak memenuhi, maka else yang bertugas. Begitu. Ini namanya if bersarang. Kenapa else yang ini tadi sekali lagi kenapa else yang muncul? Karena si if ini yang di tengah ini tidak memenuhi, maka else yang akan bertugas memenuhinya. Oke. Kemudian kita lanjut ke statement while, perulangan, loop. Jadi loop ini ada dibagi dua, ada while dan for. While
akan mengeksekusi statement sepanjang kondisi tersebut itu benar. Misal, kita gunakan variabel ini ya, kita coding saja. I sama dengan 1. Nah, while ini perulangan. While selama, ini artinya selama ya, selama I sama dengan, nilainya sama dengan kan? Ya, nilainya ya gini saja. I kurang dari 5, maka ya. Oke, maka print I. Yang terjadi adalah error, bukan error, tapi ya, oke. Yang ada adalah kodenya berulang dan laptop saya mati. Maksudnya, nah, laptop saya nge-lag karena yang dia bakal ngulang ini. Ketika kita print ini variabel I ini, maka yang dihasilkan adalah 1, tapi satunya banyak. Satu terus sampai si variabel I ini lebih dari 5. Kalau tidak ada yang ngotak-ngatik, maka akan selamanya si komputer itu akan memprint si 1 ini sampai kiamat. Itu adalah while. Nah, di dalam perulangan itu kita biasanya menemukan yang namanya break and continuous. Nah, pertama-tama kita akan membahas break dulu. Oke. Nah, di sini kodenya, oke. Oke, kodenya break. Oke. Untuk memahami break itu secara teori adalah suatu perintah untuk komputernya untuk memberhentikan program itu secara paksa. Jadi ketika kita memasukkan perintah break, maka kode yang kita jalankan itu otomatis akan terstop dengan perintah tersebut. Nah, contoh. Oke, tadi nyontek dikit dengan if I sama dengan 3, maka break. Oke, break. Oke, kita lihat. I kita pakailah operator apa namanya tadi? Operator sebentar. Operator apa namanya? Operator assignment, penugasan. Oke, jadi kita tugaskan si I ini untuk menduplikasi dirinya, menambah nilai oke. Kita akan tugaskan si variabel I ini untuk menduplikasi dirinya sendiri. Oke. Nah, jadi ini adalah statement ketika si I ini kurang dari 5, maka print terus si I ini menjadi 1. Kita tambahkan lagi, jika I menyentuh 3, maka stop kodenya. Dan kita beri di statement yang terpisah, kita beri ini penugasan I menambah dirinya dengan 1. Oke, kita run. Oke, ini macet ya. Tandanya macet ya. Kita pakai yang ini saja ya sementara. Tandanya macet. Gitu. Kita duplikasi aja 5, kita ubah kodenya 4. Dia akan mengulang nilai si I ini. Tetapi mengulangnya, dia akan menambah dirinya sendiri dengan 1. Tuh. 4. Kenapa
kenapa dia enggak 4? Karena ada perintah break. Ketika si I ini menyentuh angka 4, maka perintah breaknya nyala, sehingga kodenya berhenti di angka 4 gitu. Kemudian continue statement. Oke. Continue statement. Nah, ini kita close dulu ya. Oke. Oke, ini sepertinya dia can stop current iteration. Ini melanjutkan. Jadi dia akan loncat nih. Ini loncat. Anggaplah 10. Ketika I menyentuh angka 5, dia akan loncat. 5 akan di skipnya. Ini ya, kita run. Nah, ada angka 5 di sini? Tidak ada, karena angka 5 di skip. Oke. Nah, ini ada else statement dari si while ini. Nah, ini jika si kondisi while ini sudah tidak terpenuhi, maka else yang akan bertindak. Sama seperti if. Ini ya contohnya ya. Tuh. Selama I lebih kecil dari 6, maka print I terus. Sedangkan I akan menduplikasi dirinya dengan 1. Akan nambah dirinya sendiri dengan 1. Ketika ini sudah tidak terpenuhi, maka else akan keluar. Nih, I is no longer less than 6. Less than 6. Oke, maaf. Kenapa? Karena si while ini sudah tidak terpenuhi lagi. Sudah. Else yang bertindak. Oke. Kita sudah selesai di while, dan terakhir kita ada di for loops. Dan terakhir di Python kita akan pelajari function. Oke. Untuk for sendiri, for loop is used to iterating over sequence. Keyword in other program language works like okay. You can execute the statement. Ini for ini fungsinya hanya ada di apa ini namanya, tipe data list, tuple, and set. Contohnya ya, for x in fruit. Oke, variabel x dalam fruit, maka print x. Selama variabelnya belum menyentuh sampai cherry, maka dia akan ngeprint sampai cherry. Tuh, for. Dia pakai string. For x in banana, nah dia akan ngeloop nih. Ngeloopnya satu persatu. For x in banana, maka dia akan menguraikan. Tuh. Banana. Setiap untuk x dalam variabel, maka print untuk x dalam banana, string banana, maka print x. Dia akan mengurutkan satu-satu ini. Oke, sampai si huruf terakhir, maka dia akan stop. Oke. Kemudian ada break statement. Jadi di break statement ini sama juga. Nah, variable fruit itu masuk ke list apple, banana, dan cherry. For x in fruit, print x. Jika x itu nilainya sama dengan banana, maka sudah menyentuh si banana ini, maka stop, break. Nah, dia akan stop di banana. Nah, dia tidak akan melanjutkan ke cherry. Kenapa? Karena ada perintah si break ini. Jika si x ini menyentuh nilainya sama di banana, jadi cherry tidak dilanjutkan. Oke. Kemudian continue. Ini sama. Dia akan skip. Ini. Nah, dia akan skip. Nah,
Jadi bacanya seperti ini kalau dalam bahasa manusia ya. Fruit, ini variabel fruit, isinya apel, banana, cherry. Untuk X, untuk variabel X dalam buah, dalam fruit, maka ada sebuah statement jika X menyentuh si banana, maka lanjutkan saja, abaikan atau skip. Kita print X, maka yang terjadi adalah banana tidak muncul di dalam outputnya. Kenapa? Karena dia di skip, dilanjutkan ke cherry. Oke, kemudian kita sampai ke function. Oke, dalam Python itu ada function. Contohnya di sini ada range. Range ini juga termasuk nih function yang isinya perulangan. Jadi ketika kita klik sini, maka jadi adalah outputnya adalah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kenapa? Jadi begini, dalam range 0, huruf 0, angka 0, maaf, angka 0 itu dihitung sebagai 1. Oke, dari 0 sampai 5 itu jumlah angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya ini adalah 6. 0 ini dihitung 1. 0 ini dihitung 1. Oke, itu penjelasan dari function range. Else in for loop ini sama ini, pakai range ya. For X in range 6, print X. Else ketika sudah tidak memenuhi, ketika kode ini selesai, maka else yang akan bertindak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan range-nya 6. Selesai ini. Ya sudah, else yang akan bertindak. Finally finish. Misalnya, kita ganti ini selesai. Kode ini akan tereksekusi karena si statement for ini, loop yang for ini, sudah selesai kodenya. Ya sudah selesai. Tuh. Ada yang namanya nested loop atau loop bersarang. Wah, ini loop di dalam loop. Kalau tadi kita bahas if dalam if, maka ini loop di dalam loop. Oke, kita coba ya. Oke, begini. For X in address, for Y in fruits, print X in Y. Ini akan outputnya. Ini adalah output dari si looping bersarang. Pass. Okay, for loop cannot be empty. But if you for some reason have a for loop with no content, but in the past statement is avoid to getting an error. Oke, kita contoh ya. Oke, ini contohnya. Oke, passing. Having an empty for loop like this will tries an error without the pass statement. Tapi kalau kita hapus ya, error. Ya, error. Karena kodenya ini misalkan belum selesai ini, kita pakai saja pass agar si kode ini tidak dianggap sebagai kode error, tapi ini kode yang tidak diabaikan, tapi di skip untuk tidak dieksekusi oleh komputernya. Oke, selanjutnya kita ke function. Kalau tadi kita pernah membahas yang namanya function range, di Python kita juga bisa membuat function kita sendiri. Contoh, kita memakai kata kunci def. Def itu definisi. Nah, kita bisa mendefinisikan sesuatu, misalkan my function. Oke. Bentar ya, kita cek dulu. Apakah sudah tidak error? Yes. Kita run. Oke, masih macet ya.
Ini kita edit, kita delete cells, kita delete cells, kita delete cells. Kita coba lagi ya, print. Oke. Berarti kita harus bikin yang baru. Notebook, Python kernel. Oke, leave list saja. Oke, kita coba ya lagi ya, print. Oke, bekerja ini kodenya ya. Oke, kita kopas saja. Nah, kita menggunakan kata kunci dari definisikan function. Misalkan kita mau bikin function hello. Di hello ini memuat print, si print ini. Nah, ketika kita capek ngetik nih. Kalau dalam function yang kita buat nih, kita capek ngetik ini. Hello from function itu kan panjang. Kita tinggal ketik ini saja, hello. Maka dia akan ngeprint. Gitu. Kenapa? Karena si hello ini, si function hello ini itu memuat kode ini print. Nah, sehingga ketika kita panggil lagi function yang kita bikin, maka yang terpanggil adalah kode dalam kode dalam function yang kita buat tadi. Nah, gitu. Nah, ini biasanya ini untuk function ini kalau mau bikin rumus bisa. Oke, sampai sini saja Python yang kita pelajari dan algoritma dan struktur data untuk mata kuliah ini sudah selesai materinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.